Hafenyu salam alaihim. Hafenyu salam alaihim. Hafenyu salam. Lagu berjudul Hafenyu Salam Alaihim ini menjadi lagu yang kerap dinyanyikan santri Pondok Pesantren Al Zaitun ketika memperingati 1 Muharram. Lagu ini pula yang menjadi salah satu pemantik terjadinya sejumlah kericuhan. Majelis Ulama Indonesia pun turun tangan dan berharap ada sanksi pidana terutama ke Panji Gumilang. Tapi sekarang yang perlu dilakukan tindakan segera adalah mengamankan Panji Gumilang, dipisahkan dari kolamnya. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat ada apa saja di dalam Al Zaitun yang amat tertutup. Bagaimana metode pembelajarannya? Bagaimana perputaran uang dan asetnya? Dan seperti apa sosok Panji Gumilang? Hanya di Ruli Files. Akhir Juni ini menjadi awal mencuatnya kontroversi Ponpes Al Zaitun. Massa dari berbagai elemen masyarakat ini berusaha merangsek masuk ke dalam ponpes, namun berhasil digagalkan. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan sejumlah orang terpaksa diamankan. Kami tuntutannya hanya satu, bubarkan Al Zaitun. Alasannya Al Zaitun. Ya, kemudian usut tuntas aset Al Zaitun. Aksi ini berbuntut panjang sehingga pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dipanggil Mabes Polri Jakarta untuk dimintai keterangan 3 Juli kemarin. Lagi-lagi aksi saling dorong pun terjadi. Para wartawan seakan tidak ingin kehilangan momen keluarnya Panji Gumilang usai diminta keterangan polisi. Banyaknya kericuhan, kekisruhan, serta polemik dan kontroversi yang beredar di masyarakat ternyata berbanding terbalik dengan suasana di dalam pondok pesantren. Saya menjadi satu dari sedikit media nasional yang diperbolehkan untuk melihat lebih dalam suasana di wilayah Al Zaitun di tengah polemik pondok pesantren yang semakin meruncing. Al Zaitun memang dikenal sangat tertutup dan selektif menerima tamu yang masuk ke lingkungan ponpes. Saya diminta untuk naik mobil bersama tim humas Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari dalam mobil, saya melihat wilayah ponpes seluas 1.200 hektar ini banyak ditanami pohon jati dan sejumlah bangunan fungsional berdiri di antara hutan-hutan jati ini. Wilayah pertama yang saya datangi adalah sebuah bangunan dengan cat yang mulai mengelupas, yang dulu berfungsi sebagai sekolah. Di ruangan bangunan ini dipajang layout wilayah Al Zaitun, program dan kurikulum pendidikan pesantren, lembar akreditasi pendidikan, hingga naskah lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza. Dari bangunan pendidikan, perjalanan saya berlanjut ke Masjid Monumental yang diberi nama Masjid Rahmatan lil Alamin. Masjid berlantai 6 dan 1 basement ini berdiri di tanah seluas lebih dari 6 hektar dan mampu menampung hingga 100.000 orang. Ornamen dan gaya masjid diilhami oleh banyak bangunan besar dunia, termasuk dari Vatikan. Kedatangan saya ke Al Zaitun ternyata bertepatan dengan hari terakhir penerimaan santri baru. Dari informasi panitia, ada sekitar 1.000 santri baru yang sudah mendaftar.
Saya pun penasaran, apakah orang tua yang berkumpul di sini mengetahui kontroversi yang terjadi di Al Zaitun. Saya pun bertanya kepada beberapa orang tua yang membawa anaknya ke pesantren ini. Santri baru ini diwajibkan membayar $3.500 untuk biaya mondok di Al Zaitun selama 6 tahun. Itu di luar uang jajan, laundry, dan biaya-biaya lain di luar pendidikan. Sebagai orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di sini, namun di sisi lain juga tim investigasi sedang berjalan sekarang. Bahkan dari Menko Polhukam menyatakan ada sanksi yang akan diterapkan di sini, ada pidana, ada administrasi, dan juga ada sanksi yang lain. Apabila ada hal yang terburuk terjadi, ditutup atau dipidanakan atau diperdatakan, bagaimana Anda melihat nanti ke depan akan seperti apa pendidikan anak Anda? Itu kan baru nanti ada rencana ke depan, langkah ke depan. Kita kan belum tahu seperti apa hasilnya. Tentunya kita sebagai orang tua santri berharap diberikan yang terbaik. Penggalian dana dari anggotanya yang dieksploitasi atas dasar agama. Ini kapal ikan, mencari ikan. Karena kami menghidupi 10.000 orang. Penggalian dana dari anggotanya yang dieksploitasi atas dasar agama. Dikenal sebagai pondok pesantren modern, bahkan dinobatkan sebagai pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara oleh Washington Post pada tahun 2005, Al Zaitun memang amat luas dan tertata. Tidak hanya Masjid Rahmatan lil Alamin dengan menara setinggi 33 lantai, Al Zaitun juga memiliki bangunan dan aset besar yang tersebar di beberapa lokasi. Saya diajak untuk melihat peternakan sapi yang dikelola Al Zaitun. Ratusan sapi yang dikembangbiakan di kandang ini dikhususkan untuk memenuhi konsumsi daging pondok pesantren dan sebagai hewan kurban. Berdiri di lahan 1.200 hektar, wilayah Al Zaitun masih didominasi oleh hutan jati. Saya pun tak heran bila workshop kayu di sini dijejali ribuan gelondongan pohon jati siap olah. Kayu jati ini akan menjadi bahan baku mendirikan masjid dan bangunan lain di pondok pesantren. Dari workshop kayu saya pun dibawa mengunjungi pusat pangan Ponpes Al Zaitun yang dinamakan Istana Beras. Di sini, silo raksasa berdiri kokoh dikelilingi mesin canggih yang memproses beras dan gabah. Beras dan gabah ini dihasilkan dari ratusan hektar sawah yang dikelola Al Zaitun. Beras di sini sebagian besar dikonsumsi penghuni Ponpes dan sisanya dijual ke keluarga santri. Salah satu proyek ambisius yang sedang dikerjakan Ponpes Al Zaitun saat ini adalah membuat kapal laut. Perjalanan saya ke galangan kapal di pantai Indramayu ini ditemani langsung oleh Syekh Panji Gumilang. Bersama Syekh, begitu ia biasa dipanggil di sini, saya diajak mengelilingi wilayah galangan dengan 2 kapal ikan yang hampir selesai dikerjakan. Saya pun diperbolehkan untuk melihat seperti apa kondisi di dalam kapal ini. Beberapa perangkat komunikasi serta navigasi sudah terpasang di dek kapal. Galangan yang berdiri di area seluas 300 hektar ini direncanakan memproduksi 90 kapal ikan. Dan disinilah kontroversi kapal Nabi Nuh yang dikerjakan Panji Gumilang mulai mencuat. Bahkan kalau kita mendengar yang di luar sana bahwa kapal besar di belakang kita ini, Syekh, adalah kapal yang saya katakan adalah kapal Nabi Nuh yang nanti akan membawa para anggota-anggota NII keluar sana gitu. Anda melihatnya seperti apa? Terus keluar kemana? Ini kan negara Republik Indonesia. Lah kok ada Nabi Nuh?
khayal mereka dengan apa yang ada di sini nggak pas. Ini kapal ikan, mencari ikan. Karena kami menghidupi 10.000 orang. Inilah sebagian kecil aset yang dimiliki Ponpes Al Zaitun di bawah komando Panji Gumilang. Saya tidak bisa menakar berapa nominalnya. Namun besarnya aset ini menimbulkan pertanyaan besar di kepala saya. Dari manakah modal membangun ini semua? Nggak pernah. Kalau nanya bantuan dari Arab itu tanya ke yang lain-lain. Di sini bukan anti Arab, tidak ada. Dan Anda, Syekh, dan juga Ponpes Al Zaitun terbuka apabila nanti ada pemeriksaan terkait dengan... Jangan pakai kalau. Orang baik-baik kok diperiksa. Pendanaan Al Zaitun ternyata menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2002. MUI bahkan sudah melakukan sejumlah pembuktian terkait dana besar untuk membangun Al Zaitun. Saya pun bertemu dengan Wakil Sekjen MUI, Iksan Abdullah di Jakarta. Oleh Pak Kiai, saya dijelaskan asal-muasal dana ini yang ternyata awalnya berasal dari iuran anggota NII. Dana yang didapat di awal oleh Al Zaitun dari mana Pak arahnya? Dari anggotanya. Tetap dari anggotanya? Dari Tidak anggotanya. ada dana dari luar negeri yang bisa dikatakan memberikan pemodalan besar gitu Pak untuk mendirikan Ya Al kalau Zaitun? saat itu sih diteliti lebih fokus kepada rekrutmen pola pembiayaan dan penggalian dana dari anggotanya yang dieksploitasi atas dasar agama. Jadi kami tidak sampai menelisik apakah juga ada dana dari luar negeri kan begitu. Nah itu kan kalau se-Indonesia dengan jutaan orang ya dikumpulkan banyak sekali dan Anda wajib membayar namanya zakat, ya kan? Tidak hanya MUI yang menaruh perhatian besar. Menko Polhukam Mahfud MD langsung memberikan pernyataan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki sejumlah rekening bank dengan lalu lintas dana yang patut dicurigai. Panji Gumilang memiliki lebih dari 280 rekening bank. 33 rekening dibuat atas nama Al Zaitun, sementara lebih dari 250 lainnya atas nama pribadi. Bahkan Mahfud MD menjelaskan, Panji Gumilang menggunakan 6 nama pada rekening, diantaranya Abu Toto dan Abdus Salam. PPATK pun tengah menganalisis kemungkinan adanya aksi pencucian uang pada ratusan rekening milik Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Cara Panji Gumilang mencari dana secara tak lazim juga dibeberkan pendiri Al Zaitun, Imam Supriyanto. Saya bertemu dengan Mbah Imam di Jakarta. Begitu ia ingin disapa. Mantan Menteri Negara Islam Indonesia ini menceritakan awal mula berdirinya Al Zaitun di tahun 1994, yang merupakan salah satu program dari Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Dari awal ketika membangun Polsek Al Zaitun, apakah memang memiliki rekening sebanyak itu Pak? Ada 256 rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, bahkan ada 30 rekening yang dimiliki oleh yayasan. Seperti apa sebenarnya? Nah kan sejak 2012 yang saya bongkar itu, waktu dia kena pidana itu, yang saya bongkar tentang NII-nya. Kan NII sekarang ada 42 kelompok, yang tidak hanya Panji Gumilang aja gitu. Nah kemudian sebagian jamaah yang dipegang oleh Panji Gumilang ini keluar. Karena waktu itu sumber dana itu kan dari jamaah. Nah kemudian mereka membuat cara atau bagaimana caranya mendapatkan sejumlah dana. Akhirnya terpikirlah membentuk yayasan-yayasan yatim piatu, yayasan duafa untuk menjaring dana dari luar gitu. Nah kelihatan dengan perkembangan itu, yaitu dia bikin rekening, nanti masuk
dari Yayasan Rahmatan Lil Alamin, Yayasan Tali Bangsa atau apa namanya, itu masuk ke rekening 256 yang terindikasi mengalir, yang 10 kan rekening pribadi katanya begitu. Oke, tapi dulu memang sudah terlihat adanya rekening banyak ini ya Pak? Iya, setelah 2012, mulai khususnya di 2020 itu. Sudah tidak bisa dikatakan liberal, itu sudah ngaco, udah semrawut itu. Sudah tidak bisa dikatakan liberal, itu sudah ngaco, udah semrawut itu pikir. Sebagai satu dari sedikit media yang diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan Al Zaitun, saya melihat jelas bagaimana aktivitas santri yang bersekolah di sini. Tiap hari dibuang? Dengan luas 1.200 hektar, Pondok Pesantren Al Zaitun dihuni oleh lebih dari 5.500 santri. Kedatangan saya ke Al Zaitun bertepatan dengan berakhirnya kegiatan sekolah. Mayoritas kegiatan santri adalah pelajaran ekstrakurikuler hingga olahraga. Kegiatan pagi di Ponpes Al Zaitun dilakukan tepat pukul 7. Upacara pagi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyian lagu kebangsaan di Ponpes ini sedikit berbeda karena dibawakan sebanyak 3 stanza. Selesai upacara pagi, dimulai pembagian tugas. Ada yang membersihkan kawasan dari daun jati, ada yang membersihkan pelataran masjid, dan banyak yang kembali ke asrama untuk membersihkan kamar tidur. Semua aktivitas ini dilakukan bersama-sama. Setelah itu, makan bersama. Ribuan santri makan di waktu yang hampir bersamaan, disesuaikan dengan kelas mereka masing-masing. Inilah sedikit gambaran keseharian aktivitas santri yang ada di Ponpes Al Zaitun. Bila dibandingkan dengan pemondokan lain, memang ada yang berbeda. Salah satunya pengucapan salam dan menyanyikan lagu bahasa Ibrani. Bisa nyanyian lagunya sekarang hafal? Iya, bisa. Bisa sedikit dinyanyikan? Bisa. Seperti apa? Oke. Ini kita berdua atau hanya Boleh berdua kalau bisa berdua. Bisa. 1, 2, 3. Hafeni salam alaihim. Hafeni salam alaihim. Hafeni salam alaihim. Hafeni salam alaihim. Oke. Ini biasanya dinyanyikan pas kapan? Ini dinyanyikan di event besar seperti Muharram. Tidak hanya terkait bahasa Ibrani, saf ketika sholat berjamaah yang renggang, tidak ada sekat antara jemaah laki-laki dan perempuan, hingga cara mengumandangkan azan yang dilakukan oleh para santri di Ponpes Al Zaitun pun turut menjadi sorotan. Banyaknya kontradiksi di pondok pesantren, terutama akibat sejumlah pernyataan Panji Gumilang di media sosial, membuat Al Zaitun dicap sesat dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Tapi sejauh ini dari saya sendiri, dengan isu yang beredar di luar gitu terkait dengan adanya justifikasi bahwa Ponpes Al Zaitun dinyatakan sebagai sesat, penyimpangan dalam ajaran agama Islam. Bagaimana Syekh melihat ini semua? Yang menetapkan itu siapa?
Yang menetapkan sesat, menyimpang itu siapa? Kalau itu dijawab saya bisa jelaskan. Rekan seperjuangan Panji Gumilang ketika mendirikan Ponpes Al Zaitun, Imam Supriyanto atau biasa dipanggil Mbah Imam, berkata lain. Mantan Menteri Negara Islam Indonesia atau NII ini menilai Al Zaitun yang ada saat ini sangat berbeda ketika didirikannya dahulu. Ada yang namanya salam-salam Salam-salam bahasa Ibrani. Iya, azan dengan gaya yang... Jadi sebetulnya ini semua konsep masih dalam tataran pemikiran, masih sesuatu hal yang harus didiskusikan. Tapi seorang Panji Gumilang yang memang orang yang egois, yang ingin memaksakan kehendak, yang ingin selalu tampil dari dulu sudah seperti itu sifatnya. ya memang sifatnya seperti itu dia itu. Jadi begitu dia dipercaya memegang tampuk kepemimpinan, ya itu sifat-sifat pribadinya gitu mulai ditampakkan. Itu yang bikin akhirnya Pak Imam mulai... Iya, nggak ketemu. Kontroversi yang luar biasa saat ini? Kalau yang saya tidak banggakan, yang saya justru prihatin ya dengan kontroversi sekarang ini, dengan dia mulai bilang Quran itu bukan kalam ilahi tapi kalam Muhammad, kemudian salam yang dipaksakan untuk mengucapkan salam Yahudi, kemudian anak-anak pengurus ada yang nikah dengan orang Yahudi, pindah agama. Nah, itu yang tidak bisa kita terima. Terus sholat, perempuan jadi imam sholat. Hal ini tentu membuat sejumlah pihak menuntut agar Al Zaitun dibubarkan. Pemerintah ternyata tidak akan menutup pusat pendidikan Al Zaitun, namun akan mengambil alih pengelolaan Al Zaitun, termasuk mengembalikan pemahaman keislaman yang sesuai bagi seluruh santri dan alumni Ponpes Al Zaitun. Majelis Ulama Indonesia pun terus bekerjasama dengan polisi dan pemerintah terkait ini. Nah, saya kira dengan adanya peristiwa ini itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi mereka semua, ya kan, anak-anakku dan para santri yang telah lulus untuk kembali ke jalan yang benar. Artinya yang dididik oleh mereka itu sudah benar. Mereka mendapatkan pengajaran yang benar. Cuman doktrinasinya itu kemudian menambahnya itu. Yang mudah-mudahan itu tidak terlalu sulit ketika dilakukan pola pembinaan. Toh nanti bisa bisa di tracking lulusan ini siapa saja, tahun berapa dan seterusnya, apa perannya sekarang di sana, ada apa di sana. Nah itu nantilah yang akan dijawab oleh proses. Sejumlah organisasi Islam dan perkumpulan ulama bahkan ikut melaporkan Panji Gumilang ke polisi. Kemenko Polhukam, Pemprov Jabar, MUI, hingga kepolisian hingga kini terus mengumpulkan sejumlah bukti dugaan penistaan agama yang dilakukan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Sekarang yang perlu dilakukan tindakan segera adalah mengamankan Panji Gumilang, dipisahkan dari kolamnya. Ini ikannya Panji Gumilang harus dipisahkan dari kolamnya. Kalau ikannya sudah diambil, dipisahkan, kolamnya kita buat yang bening lagi airnya, ya. Dan ikan-ikannya bisa kelihatan, toh.